కనీనాక అవసరం చంపడం లేదా అంత కష్టం వస్తే. Halo, selamat datang kembali di studio bocor kami. Seperti biasa, studio ini tempatmu mendapatkan bocoran film-film yang seru-seru sampai tuntas. Buat yang nonton channel ini, apalagi sampai habis, didoain ya semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Film kali ini yang dibocorin adalah berjudul Satya Murti. Pemerannya adalah Allu Arjun sebagai Anand, Prakash Raj sebagai Satya Murti, Samantha Ruth Prabhu sebagai Samira, Adah Sharma sebagai Pallavi, Upendra Rao sebagai Devaraj, dan masih banyak lagi. Anand, ini dia Anand. Dia adalah anak termuda dari Satya Murti. Paling kelihatan peduli deh sama ayahnya. Bahkan dia tuh sering heran kenapa sih ayahnya tuh terlalu sering ngasih uang ke orang-orang yang walaupun ayahnya tahu orang tersebut adalah penipu. Nah, Satya Murti ini pebisnis hebat dan kaya raya. Suatu hari Anand dijodohkan dengan seorang perempuan dan dia itu adalah anak pengusaha juga, namanya Pallavi. Mereka sama-sama suka, apalagi ayah Pallavi juga suka dengan kekayaan ayah Anand. Mereka terus merencanakan acara pertunangan. Sebelum acara pertunangan berlangsung, Anand ini memutuskan untuk berlibur dan bersenang-senang bersama teman-temannya di Barcelona. Pas pulang kembali ke rumah, dia mendapatkan kabar kalau ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan. Di saat yang berduka seperti ini, Anand malah harus menyelesaikan beberapa hal tentang urusan bisnis ayahnya. Yang intinya jumlah hutang dan jumlah tabungan ayahnya itu sama. Awalnya, teman dekat ayahnya Anand ini merayu untuk menyiasati, nggak perlu bayar utang katanya. Tapi demi kehormatan sang ayah, Anand nggak mau melakukan hal itu. Dia lalu membayar semua hutang ayahnya. Dan intinya mereka jadi nggak punya tabungan apa-apa lagi dari sang ayah. Dan saat itu juga ayah dari tunangan Anand membatalkan pertunangan mereka. Oh my god, emang dasar ya cari duitnya doang. Anand bener-bener jatuh. Anand dan keluarga akhirnya harus pindah ke rumah yang gak begitu besar. Anand bersama ibunya, kakak laki-lakinya dan iparnya juga keponakannya. Sang adik ipar ini memang baik banget. Dia berusaha terus untuk tetap bersama mereka. Sementara kakak Anand, dia ternyata semacam masih ada di bayang-bayang kehidupan yang lama. Sering ngomong sendiri dengan sekretarisnya bernama John. Dan ternyata John ini sudah meninggalkannya sebulan yang lalu. Dan bapak ini adalah pemilik flat yang tiba-tiba datang berkunjung pas mereka lagi berberes-beres. Bukannya menyambut dengan baik, sang pemilik ini malah ngejek mereka. Dia bilang ibunya Anand sedih karena ditinggal suami atau karena gak punya harta lagi. Anand langsung nampar dan mengusir orang tersebut. Nyinyir ya. Anand mulai mencoba kehidupan barunya. Dia mulai keliling ngelamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Kehidupan keluarganya sekarang benar-benar bergantung dengannya. Nah, ini beberapa kali dia berusaha membahagiakan keponakan perempuannya. Nggak bisa beliin boneka besar, ya udah boneka seadanya dulu. Dan pas nonton acara musik, karena nggak punya uang yang cukup, mereka hanya nonton dari jauh. Anand bahkan mencoba menghiburnya dengan cara main musik sendiri dengan para musisi jalanan yang dia temui. Anand bahkan juga membawa kakaknya ke psikolog. Tapi karena lagi-lagi duitnya nggak cukup, dia terpaksa harus lebih keras lagi mencari uang. Kali ini dia mendatangi temannya. Temannya memberi pekerjaan sebagai wedding organizer. Dan ternyata Anand harus mengurus pernikahan mantan tunangannya, yaitu Pallavi. Demi mendapatkan uang, Anand akhirnya bersedia membantu pernikahan Pallavi ini. Tantangannya begitu besar dong. Dia bertemu dengan Pallavi yang bilang dia beruntung menikahi Yogesh, bukan dengan Anand. Lalu ini, pas Anand ketemu dengan ayah Pallavi yang tadinya mau ngusir Anand, tapi dia berubah pikiran dan membiarkan Anand untuk membantu pernikahan anaknya. Di sini Anand bertemu dengan teman Pallavi, Samira namanya. Dia melihat pas Samira lagi jatuh di tangga, terus dia janji gak bilang sama siapa-siapa. Tapi tetap aja dong berita Samira jatuh di tangga menyebar. Samira bukan marah, tapi sebenarnya lebih malu. Dia juga bertemu dengan bapak-bapak temannya Satya Murti yang sempat merayu Anand untuk tidak membayar hutang ayahnya. Dia sibuk menyoroti Anand dan bilang ke orang-orang di sana di depan Anand bahwa Anand adalah anaknya miliarder yang rela menjadi bodoh kehilangan hartanya. Samira diam-diam dengar obrolan itu. Dia langsung rasa kasihan dengan Anand. Nah, di sini nih di dalam pesta Anand punya kesempatan ngomong di mic.
Kesempatan inilah digunakan dia untuk menjawab ejekan teman dari ayahnya Anan, dan dia mendapat tepukan tangan dari semua tamu undangan di sana. Masalah mulai datang di pernikahan ini. Pernikahan ini terancam gak jadi karena paman Pallavi dan sepupunya berusaha menghancurkan pernikahan mereka. Mereka membawa lari mas kawinnya. Itu karena ayah Pallavi yang tidak memperlakukan mereka dengan baik. Anan berusaha menolong. Dia minta diberi waktu untuk mencari dan mengembalikan mas kawin yang dibawa kabur. Lalu Anan, Samira dan juga Ali ini adalah asistennya Anan. Mereka semua sama-sama mencari koper yang ada mas kawinnya tersebut. Sekuat tenaga Anan berusaha mengejarnya karena akhirnya mereka bertemu nih sama orang yang membawa koper tersebut. Samira malah fokus dengan ice cream dan lollipop. Ada-ada aja ya. Mereka kemudian saling kejar-kejaran bertarung untuk mengambil koper berisi mas kawin tersebut. Nah, hampir aja Samira berhasil ngambil kopernya karena dia membayangkan melihat ice cream. Tapi Samira tertangkap, dijambak, dan dia terjatuh lalu pingsan. Ananlah yang akhirnya berjuang sendiri melawan banyak preman ini. Singkat cerita, Anan berhasil dong membawa kembali koper itu dan membawa saudara-saudara dari ayah Pallavi. Di rumah, ayah Pallavi malah minta maaf ke kedua orang ini, saudaranya dan keponakannya. Dia sendiri ternyata sadar karena perilakunya yang gak baiklah yang membuat kondisi ini terjadi. Ayah Pallavi bahkan sempat minta maaf ke Anan. Katanya hanya orang tua yang hebat yang melahirkan putra yang besar sepertimu. Dan giliran sekarang Pallavi yang merasa bersalah dan merasa pengen balikan sama Anan. Nah loh, tapi Anan menolaknya. Si Samira yang ada di situ girang dong pas tahu Anan menolak Pallavi. Mereka berdua jelas makin belak-belakan kalau lagi jatuh cinta, Samira dan Anan. Tapi pas ke rumahnya ternyata ayah Samira adalah Samba Siva yang selama ini selalu merendahkan Anan dan ayahnya. Dia mengatakan bahwa Satya Murti menipu dirinya saat menjual properti. Karena tersinggung dengan omongan Samba Siva, dia rela mencari dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Walaupun dokumen itu dipegang oleh yang katanya gak mudah dicari dan gak mudah didekati, bahkan serem. Tapi Anan nekat, dia mendapat waktu hanya 4 minggu untuk mencari. Kalau berhasil, Samba Siva akan menyerahkan anaknya untuk dinikahi oleh Anan. Sebelum pergi, Anan masih sempat mengomentari cara Samba Siva memperlakukan istrinya. Anan kemudian bertemu dengan temannya, sedikit curhat. Temannya ini malah punya kenalan yang menjadi saudaranya Devaraj. Nah, Devaraj adalah orang yang memegang dokumen-dokumen situs yang Anan perlukan. Siapa tahu saudara ipar dari Devaraj ini bisa membantu Anan. Anan lalu pergi ditemani Ali lagi. Nah, temannya Anan ini udah bilang kalau saudara Devaraj ada di rumah nomor 6 dan Devaraj yang menyeramkan itu ada di rumah nomor 9. Tapi Ali punya teori yang terbalik. Aduh, dia meyakinkan ke Anan bahwa rumah nomor 9 sebenarnya pasti nomor 6. Artinya, saudara Devaraj ada di situ. Pas masuk ke rumah nomor 9, mereka bertemu dengan beberapa orang dan satu orang yang mereka belum kenal. Tapi udah dianggap saudara Devaraj oleh Ali dan Anan. Jadi di sini Ali dan Anan sibuk membicarakan gimana ya bisa bertemu dengan Devaraj. Pada akhirnya setelah panjang lebar ngomong, mereka akhirnya tahu kalau yang di depan mereka sekarang ini adalah yang sebenarnya Devaraj. Ada adegan yang membingungkan. Kadang Devaraj ceramah, kadang juga dia seperti mau menusuk Ali. Dan itu berkali-kali dilakukan oleh Devaraj. Nah, Anan ini kan smart ya. Dia benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan Devaraj ke Ali. Pas istrinya Devaraj lewat lagi, Anan nekat ngambil pisau di tangan Devaraj dan menyapa istrinya Devaraj. Di depan istrinya ternyata Devaraj nggak berkutik, nggak berani apa-apa. Dan diam-diam Devaraj juga minta anak buahnya menculik Samba Siva dan anaknya. Di ruangan ini semuanya berkumpul. Devaraj, Anan, Ali, Samba Siva, Samira dan semua anak buah Devaraj. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerang dan akan menusuk pisau ke arah Devaraj. Anan yang ada di situ spontan dia menghalanginya. Dan masih ada lagi yang lain yang berusaha membunuh. Lagi-lagi Anan masih bisa menghalanginya. Pas istri Devaraj datang dan bertanya ada apa, semacam semua sudah terorganisir loh guys. Semua anak buah Devaraj bisa membuat keadaan seakan-akan gak ada apa-apa.
గంటల వరకు ఉంటే కుదరదు మీరందరూ కూడి తిని నా ఫ్రెండ్స్ Beberapa kali serangan dari orang-orang ini berhasil dihalau oleh Anan. Tapi serangan untuk Devaraj ini nggak ada hubungannya sama Samba Siva ternyata. Nggak tahu mereka ini siapa. Mungkin memang banyak yang dendam sama Devaraj. Akhirnya, setelah suasana lebih calm, mereka makan malam bersama. Bahkan Devaraj mengajak orang yang menyerangnya untuk makan malam. Tapi, tiba-tiba dia menusuk laki-laki tersebut dan kejadiannya begitu cepat. Orang di sekitarnya dengan sigap menutup pisau yang menancap, seakan-akan dia masih duduk tenang untuk menikmati makan malam. Jadi pas istrinya datang ngasih makanan, dia nggak lihat. Devaraj memang nggak pernah mau istrinya tahu tentang kelakuannya. Semua seisi rumah tahu gimana Devaraj, cuma istrinya yang ramah dan baik hati yang nggak tahu. Devaraj yang salut dan kagum dengan Anan, akhirnya dia setuju memberikan dokumen yang asli tentang properti yang ayahnya Anan jual. Ternyata nggak perlu waktu 4 minggu ya Anan menyelesaikannya. Tapi ini yang bikin bingung, masih tetap ada tapinya nih. Ternyata karena Devaraj ini suka dengan Anan, dia meminta Anan menikah dengan adiknya. Wow, setelah itu dokumennya baru akan diserahkan. Oh my god, kasihan ya Anan, selalu membingungkan kalau urusan cewek, nggak pernah bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Sampailah waktu di mana dia dipertemukan dengan adiknya Devaraj. Dan terpaksa Samira yang ternyata membantu mengurusnya memberi baju sari dan lain-lain. Sebenarnya adiknya Devaraj juga gak mau dengan perjodohan ini. Tapi gak tahu kenapa pas ketemu Anan dia malah antusias. Samira sedih. तू कावाला नैना Kakak ipar Devaraj datang. Dia ingin tahu kenapa Devaraj menikahkan adiknya. Singkat cerita, keluarga Anan akhirnya diundang juga untuk datang buat kenalan. Nah, kakak ipar Devaraj ini entah kenapa dia mengira yang dinikahkan adalah Ali, asisten yang bekerja bersama Anan. Ada kesalahpahaman di sini. Dia sama sekali nggak setuju dengan pernikahan ini. Anan dengan kejadian ini kemudian dia punya ide. Akhirnya dia minta bantuannya untuk membuat keluarga Kumarasamy Naidu datang untuk membatalkan pernikahan. Jadi Kumarasamy ini adalah cowok yang dibunuh Devaraj pas makan malam. Kemudian sang kakak ipar Devaraj berdiskusi dengan Samba Siva. Mereka sama-sama membayangkan kejadian yang nantinya akan terjadi. Datanglah mereka berdua untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Kumarasamy. Nah, jadi kodenya orang-orang yang menggunakan kain merah di atasnya itu artinya bahwa adalah orang-orang yang akan menyerang saat acara pertunangan berlangsung. Dan ternyata adik Devaraj sendiri memang sudah punya kekasih. Kekasihnya sampai mau bunuh diri loh karena sakit hati. Hal ini diketahui oleh Anan. Anan terus ngasih solusi supaya mereka bisa kawin lari. Sampailah pada adegan anak-anak buah dari Veerasamy balas dendam. Tapi mereka salah orang. Mereka malah hampir membunuh orang yang salah, bukan Devaraj. Terjadilah keributan. Devaraj juga Anan sibuklah akhirnya mereka menghadapi orang-orang tersebut. Devaraj kelihatan banget marah besar. Dia bertanya ke salah satu dari mereka, siapa yang membiarkan para musuh ini masuk ke rumahnya. Akhirnya dia menunjuk ke arah kakak iparnya Devaraj sendiri. Ini bener-bener gawat guys. Seluruh keluarganya pun terkejut. Mereka minta Devaraj untuk mengampuni kakak iparnya. Amarah Devaraj di sini sudah nggak bisa dibendung lagi. Saat inilah Anan mau nggak mau akhirnya ngaku dan membongkar bahwa adiknya Devaraj sebenarnya nggak pengen pernikahan ini. Anan pun juga nggak mau karena Anan juga tidak mencintainya. Tapi semua terjebak hanya karena menginginkan dokumen properti yang asli yang dipegang oleh Devaraj. Anan juga bahkan mengaku bahwa dialah yang juga ikut merencanakan orang-orang yang menyerang itu masuk ke rumah Devaraj. Tambah ngamuklah Devaraj ini, udah gak perlu pikir panjang lagi dia. Dia langsung meminta semua anak buahnya untuk menyerang Anan. Anan menghadapi mereka satu persatu. Di tengah pertarungan mereka semua, Devaraj juga ikut. Akhirnya mereka berdua 1 lawan 1, hanya antara Devaraj dan Anan. Saat Anan mulai lemah karena tertusuk punggungnya, tiba-tiba ibunya Anan datang. Kagetlah Devaraj pas lihat mobil ibunya. Yang kaget Devaraj loh. Di sini langsung adegan flashback. Jadi dulu ternyata Devaraj pas nemenin adiknya belajar mengemudi dengan menggunakan mobil barunya, nggak sengaja nabrak mobilnya Satyamurti, ayahnya Anan. Nah, Satyamurti ini malah menolong mereka, membantu menepikan mobilnya. Lalu ada truk yang melaju kenceng banget. Satyamurti mendorong adiknya Devaraj supaya selamat, tapi malah Satyamurti lah yang tertabrak. Dan yang keluar dari truk tersebut adalah Veerasamy, yang sepertinya sebenarnya mau nyerang ke Devaraj.
Nah, sampai di rumah sakit, Satyamurti sempat bicara dengan adiknya Devaraj bahwa dia minta bantuan dia menjual sebuah properti ke teman dekatnya. Hanya saja, properti tersebut dikuasai oleh seseorang di daerah itu. Jadi, dia minta tolong supaya surat yang asli yang dipegang oleh orang tersebut bisa diserahkan ke temannya Satyamurti, yaitu ke Sambasiva. Pas ditanya siapa yang menguasai properti tersebut, Satyamurti meninggal dunia. Kembali ke adegannya Devaraj dan Anand, semuanya melongo termasuk Sambasiva yang langsung terpukul. Ternyata sebenarnya ayah Anand tidak bermaksud menipu. Dan memang ayahnya Anand mencari Devaraj selama ini. Karena ayahnya menyelamatkan adik Devaraj, Devaraj dengan sukarela memberikan dokumen tersebut dan ia minta maaf. Ia bahkan memuji sangat ayahnya Anand. Di sini Sambasiva yang juga merasa terpukul, dia minta maaf sedalam-dalamnya ke Anand saat Anand memberikan dokumennya. Di tempat yang beda, dalam mobil ayah Palevi dalam perjalanan mencari Anand. Ini bener-bener yang namanya takdir ya guys. Jadi gini, mobilnya ayah Palevi ini nyerempet sebuah kain di tiang kayu. Tiang itu malah patah mengenai mobilnya Veerasamy. Dia langsung kecelakaan saat itu juga. Dan dia pas juga lagi teleponan sambil mengemudi. Ending film ini keberuntungan datang untuk Anand. Akhirnya sahamnya kembali dan dia bisa mengembalikan rumah lamanya. Sekeluarga ini akhirnya bisa kembali ke rumah mereka. Dan kakak ipar Devaraj datang ke rumahnya untuk mengucapkan terima kasih. Anehnya, tiba-tiba dia bisa ngelihat John, sekretaris kakak Anand. Kita semua tahu ya bahwa kakaknya Anand lagi ada masalah sama mentalnya. Dan dia selalu seakan-akan bicara dengan John yang cuma dia yang bisa lihat. Nah, kakak ipar Devaraj ini akhirnya bisa melihat. Itulah ending dari film ini. Baiklah, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah memasuki studio bocor kami. Nantikan bocoran film selanjutnya. Stay healthy ya, dah.